Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kasih salam kiri kanan sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi, katakan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, hari ini tanggal 1 Desember, bulan ini adalah bulan-bulan Natal. Kita datang kepada Tuhan, hari-hari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyembah Allah kami yang hidup. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya ralama syakara lama syakara. Inararaba syakara masyakaya naya. Kita angkat pujian ini, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah dan setiamu ya Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biarkan musik saja. Bapak Ibu yang terkasih, tahukah Bapak Ibu, pujian ini mengatakan bahwa semusim telah berlalu. Semusim ada waktunya mati, ada waktunya layu. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah layu dalam hidup kita. Kasih-Nya senantiasa bersinar di dalam hidup kita. Kemuliaan-Nya terus bersinar di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Keadaan hidup bisa berubah-ubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari angkat pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu Tuhan. Di hidupku lebih luas dari samudra.
kebaikan-Mu yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala yang kami lihat Tuhan, kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh ku bersyukur lebih luas dari samudra. Tuhan, kami bersyukur lebih tinggi dari cakrawala. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kami naikkan mazmur kami kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena rahmat Tuhan tidak pernah habis dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya dalam masyakara bayaran, ya dalam masyakara bayaran, ya dalam masyakara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya dalam masyakara masyakayana ya Rabbi. Ya dalam Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh Tuhan, anugerah-Mu. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
hadir-Mu di hidup kami Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan, segala segalanya bagi kami Tuhan. hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, sungguh Tuhan, anugerah-Mu itulah yang lebih penting dalam hidup kami. Oh Tuhan, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu Tuhan, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. haleluya. Mari kita beri sorak-sorai kita bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih sayang-Mu itu yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Siapalah kami ini Tuhan? Siapalah hidup kami ini Tuhan? Manusia yang tidak berarti, manusia yang berdosa, tetapi Engkau tebus kami. Engkau beri penghormatan bagi kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Yes. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka
Katakan Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki awal bulan Desember. Kita akan bersuka cita di bulan-bulan ini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan korban syukur kita. Ibu Rintawani, kami persilahkan untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan, anugerah dan kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di hidup kami. Terbukti kalau hari ini kami ada semua karena kasih dan anugerahmu. Terima kasih buat penyertaanmu di sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan. Jikalau saat ini kami umat-umatmu datang ke tempat kudusmu, membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Sebab kami tidak dapat membalaskan segala kebaikan-Mu di hidup kami. Inilah Tuhan persembahan kami bawa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya, menguduskannya, menyucikannya. Supaya dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati pekerjaan usaha umat-umat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan semakin melimpahkan, berlipat-lipat kali ganda sehingga kami diberkati dan menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan berikan persembahan ke kantong yang sudah disediakan. Juga ada di depan. Bapak Ibu boleh memberikan persepuluhan dan persembahan khusus. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi
Selamat pagi. Shalom. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita untuk anak cucu kita. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, karena di hadapan kami ada anak-anak kami Tuhan yang akan bersekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberi mereka hikmat, bakat, kepintaran, ketertiban Tuhan. Ketika mereka mendengar firman-Mu, bahkan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang mereka tahu Tuhan, sejak mereka masih dalam kanak-kanak ini Tuhan, pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga itu menjadi dasar buat mereka ketika mereka besar nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka kepintaran, kecerdasan juga Tuhan, ketika mereka dalam studi mereka, sekolah mereka, hidup mereka berdampak Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kakak-kakak sekolah minggu mereka Tuhan, untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu dan menyampaikannya Tuhan. Kesabaran Kau berikan buat mereka Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ibadah mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi mereka hikmat Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kuasa apapun yang bukan daripada Engkau yang mau mengganggu mereka, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang melayakkan kami. Engkau yang melayakkan seluruh hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang memampukan kami untuk melakukan yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin, amin Tuhan. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkanku Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, oh Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tuhan, kami rindu selalu terhubung dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, hidup kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan, tantangan dalam hidup kami, satu yang mau kami katakan, bahwa kami mau tetap terhubung dengan Tuhan, karena kasih-Mu yang melayakkan kami. Kasih
tetap terhubung dengan Tuhan dan melekat di hati Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, oh Tuhan. Persilakan untuk hambanya. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. firman-Mu Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. yang berdaulat atasku, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, yang berdaulat atasku. Haleluya. Terima kasih, Kau buat kami berharga, kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selamanya dalam hidup kami. Terima kasih, tak berkesudahan kasih setiamu selalu baru setiap hari, besar setiamu. Terima kasih Tuhan, layak Kau dipuji dan disembah, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau kami bisa datang bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini, kami tahu itu bukan karena keinginan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi Allah rindu untuk menarik kami untuk senantiasa datang, bersekutu dan terhubung bersama dengan kasih-Nya. Itu sebabnya kami katakan terima kasih kami Tuhan. Siapakah kami sesungguhnya kalau bukan karena kasih-Mu? Kami adalah orang-orang yang tidak berharga dan terbuang. Tetapi oleh kemurahan, kebaikan, kasih setia dan sayang-Mu, Kau jadikan kami milik kepunyaan. Kami bangga dan kami katakan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dipermuliakanlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah nama-Mu diagungkan dan senantiasa ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara bagi kami. Diberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dikuduskan, diurapi, dinaungi dengan kasih dan kemuliaan Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang diberitakan tidak tercuri sedikit pun oleh kuasa-kuasa lain. Biarlah firman yang murni dan kudus dan benar, itulah yang akan kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Lingkupi dan naungi ruangan ini dengan kemuliaan Tuhan. Terlebih ruangan hati kami. Sehingga sungguh-sungguh hati kami hanya terbuka bagi Tuhan. Dipermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Ketika saya mencatat khotbah, Bapak Ibu, malam-malam itu masih tanggal 30. Tetapi begitu tadi pagi saya terkejut, loh ini salah saya pikir. Kok Desember tanggal 1? Ternyata ketika saya lihat ini saya langsung katakan,
Luar biasa Tuhan, benar enggak? Terima kasih. Kita sudah ada di penghujung bulan tahun ini, di bulan Desember. Bapak Ibu, kalau kita mengenang itu aja kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita bukan mengalami perkara-perkara yang baik sepanjang tahun dari awal tahun. Tetapi sampai di akhir tahun ini kita bisa ada dan kita bisa memuji menyembah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Amin. Amin. Adakah engkau bersyukur kalau kau sudah ada di penghujung tahun ini? Kau bersyukur, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur itu sangat sederhana Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan berkat lalu kita katakan syukur kepada Tuhan. Tetapi mengucap syukur adalah ketika hari-hari perenungan kita bisa berkata Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Kalau kita bisa bersyukur, maka hati kita dengan situasi apapun yang kita hadapi, kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang tetap bisa berjalan dan berdiri bersama dengan Tuhan. Amin. Saya rasa Pak Kennedy ini perlu menemani Pak Gembala di depan Pak Kennedy. Gak enak kayaknya lihat Pak Gembala sendiri di situ. Karena asisten Pak Gembala gak datang ibadah pagi ya. Pak Jambek. Ya baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 3 sampai dengan 4. Yesaya 43 ayat 3 sampai dengan 4 bisa ditampilkan. Haleluya. Sudah dapat? Kita baca saja bersama-sama karena ini pendek, dengan suara yang terbuka, dengan hati yang terbuka, sehingga ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan maka iblis akan lari daripada kita. Amin. 1, 2, 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah Bapak Ibu, tema khotbah pagi hari ini saya beri judul Engkau berharga dan mulia. Coba lihat kanan kirimu, anakmu, istrimu atau temanmu, katakan kau berharga dan mulia. Bisakah kita memandang dia berharga dan mulia Bapak Ibu? Ikau na Pak Pendeta, dia ketawa, ikau kenampi etena kau. Dan kau tidak bisa mengatakan bahwa istrimu atau suamimu atau anakmu atau siapapun di sekitar pelayananmu adalah orang yang berharga dan mulia. Tetapi meskipun memang hidup kita sebenarnya adalah hidup yang tidak berharga dan mulia menurut pemandangan dunia. Tetapi ada satu pribadi yang namanya Allah yang menjadikan alam semesta, bumi serta sekalian isinya ini. Dia berkata melalui firman-Nya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Ini sesuatu yang betul-betul harus kita pahami nilainya di dalam hidup kita. Ketika kita tidak memahami apa yang Tuhan perkatakan tentang hidup kita, bahwa kita ini berharga dan mulia dan Allah mengasihi kita, maka kita akan menjadi orang yang menjalani hidup ini dengan pesimis. Tidak ada harapan, tidak memiliki kekuatan, tidak ada satu pandangan yang cerah, visi yang baik dalam hidup kita. Ketika kita tidak mengerti nilai apa yang Tuhan nilaikan terhadap diri kita. Jadi di dalam kata Ibraninya, nah ini agak masuk sedikit unsur teologianya Bapak Ibu. Karena kita kan sudah disuruh Pak Gembala sekolah, jadi kalau kita simpan itu rasanya tidak enak Bapak Ibu ya kan. Jadi karena kita sudah ikut sekolah CTT,
sekolah teologi, tinggi teologi, itu harus kita sampaikan. Apalagi sudah melahirkan S2, S-telu, wadai telu. Ya, di tempat ini. Artinya Bapak Ibu, kata berharga dalam bahasa Ibrani, itu kata yang digunakan adalah yakar. Yang artinya berharga, bernilai, istimewa. Kata ini menunjukkan betapa istimewanya hidup Bapak, Ibu dan saya, ya, di mata Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa engkau berharga di mataku. Nah, kata berharga ini adalah sesuatu yang Tuhan nilaikan terhadap diri kita. Sehingga ketika kita dijadikannya sesuatu yang berharga, maka kita menjadi orang yang sangat berbahagia. Saya tampilkan dulu ini, saya bawa contoh gambar supaya kita mengerti arti nilai berharga. Ya. Bukan yang itu. Jangan ditampilkan yang itu dulu. Dari yang berharga. Tutup dulu gambarnya, jadi hilang kronologi ininya nanti. Bukan, yang satu lagi. Ya. Yang satu lagi. Nah, berantakan. Oke, enggak apa-apa karena saya juga mendadak memberikan kepada mereka. Bapak Ibu, apa yang dipandang oleh ahli ini, berlian ini, adalah dia sedang menilai harga dari berlian ini. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang Allah sematkan kepada hidup kita. Sesuatu yang Allah ingin tunjukkan kepada diri kita. Bahwa Allah memandang kita dengan matanya. Bahwa hidupmu dan saya itu berharga. Ketika kita tahu Tuhan sedang mengamati dan berkata kepada hidupmu dan saya, anakku John, kau begitu berharga di mataku. Ini sesuatu yang Bapak Ibu harus nilainya di dalam dirimu. Bahwa harga itu sangat luar biasa. Allah menyematkan itu di dalam diri kita sebagai sesuatu yang berharga. Kita tidak akan pernah melihat nilai ini ketika kita merenungkan apa yang dunia katakan tentang kita. Kau tuh, siapa yang tidak tahu hidupmu? Kau orang yang begitu tidak bisa dipercaya. Tipu sana, tipu sini. Engkau adalah seorang wanita atau seorang pria yang berhidung belang. Misalnya. Walaupun gak ada warna-warni di sininya. Tetapi Indonesia membelikan bahasa tentang pria berhidung belang. Wanita tidak berhidung belang. Tetapi banyak akhir-akhir ini berbelang-belang. Berharga di mata Tuhan. Supaya kita mengerti nilai harga. Kurang lebih saya coba cari gambarannya. Beginilah Tuhan berkata. Dia ini begitu berharga di mataku. Kau begitu berharga. Dan mulia. Kata Ibrani yang digunakan adalah kavod untuk menggambarkan tentang kata mulia. Yang secara harfiah berarti kemuliaan, kehormatan atau martabat. Dalam konteks ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa hidup kita, umat Tuhan itu dihormati dan dimuliakan. Next. Gambarnya yang di dalam etalase. Ketika harga dari satu benda yang dikasih itu, maka dia tidak ditaruhkan di sebelah tempat sampah atau ditaruhkan sembarangan, tetapi dia akan ditaruhkan di satu tempat yang mulia, disimpan, diproteksi supaya nilai yang berharga tidak dipegang sembarangan. Katakan amin.
Saya rindu mengajak Bapak Ibu dan saudaraku kita semua menyadari. Ketika kita menyadari betapa berharga dan mulia kita, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa dalam setiap musim hidup kita. Kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Berharga, mulia, ditaruhkan di dalam satu tempat yang terhormat. Amin. Sehingga siapapun yang mencoba menjamah ini, maka penjaganya akan berkata, hei, kau jangan dekat-dekat kepada benda itu. Kau jangan sentuh dia. Jangan macam-macam. Misalnya ada anak lari-lari tiba-tiba mau pegang itu, dia akan sangat marah. Karena itu berharga. Dan Allah berkata, kau berharga di mataku. Dan mulia. Dan aku mengasihi engkau. Ini harus menjadi mindset yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ini menjadi sesuatu yang kita pahami bahwa hidupmu dan saya itu berharga dan mulia. Prinsip ini akan tertanam. Mindset ini akan ditanamkan sedalam-dalamnya di dalam batin dan rohmu. Maka kita akan menjadi orang yang membawa hidup kita dengan baik di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Ada satu lagu saya ingin bawakan. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Kau berharga di mataku, kau berharga di mataku. Ini perkataan Tuhan. Selalu lihat dalam pandanganku, kau berharga di mataku. Aku yang mengasihimu, aku yang mengasihimu. Kau ku panggil, kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganmu. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Ini perkataan Tuhan loh kepada kita. Di akhir tahun ini biar itu menjadi perenungan bagi kita. Betapa hidupmu, kau sendiri mungkin tidak menghargai hidupmu. Kau memandang, hidupku ini. Pak, kau tak tahu Pak. Dia tahu ikon apa. Bagaimana mungkin aku berharga di mata Tuhan. Pandangan hidup kita terhadap diri kita. Pandangan perkataan dunia terhadap hidup kita. Seringkali mengalahkan pandangan Allah terhadap hidup kita. Menjadi suatu berlian yang berharga, itu bukan serta-merta diambil dan tiba-tiba menjadi berlian. Bisa ditampilkan. Ya, nah ini berlian mentahnya. Ini masih bagus Bapak Ibu, karena mungkin diambil fotonya. Satu lagi bisa ditampilkan juga. Asal berlian ini ditemukan mungkin dari hutan belantara, antah berantah, kita tidak tahu. Suatu ketika saya dipercayakan Tuhan untuk memiliki lokasi tambang batu bara ya yang ada di wilayah Kapuas sana, 5.000 hektar. Ketika saya lihat di dalam peta itu,
ternyata di dalam tempat koordinatnya saya ada potensi berlian. Bapak Ibu tahu kan kalau di daerah agak ke Kalsel sana juga ada berlian kan sebenarnya. Tapi ketika saya tanya bagaimana tahu kita berlian? Berlian ini bukan seperti batu bara, ada uratnya. Jadi ada akarnya. Jika kita menemukan di sini ada titik batu bara, mungkin kita tahu bisa asalnya ada dari sekian ratus meter atau sekian puluh bahkan 1 kilometer ke sana, itu ada uratnya. Tetapi berlian itu harus dicari, harus ditemukan. Di antara batu-batuan atau di antara lumpur-lumpur. Tidak ada nilainya. Bahkan mungkin orang melaluinya dan tidak menyadari bahwa ada potensi. Di bawah itu berlian, intan. Batu intan, sebelum menjadi berlian namanya batu intan. Yang akan diambil. Dan bentuknya ini terlalu bagus. Saya coba cari gambaran yang berantakan itu kurang saya temukan. Berantakan. Kayak batu yang tidak ada nilainya dan terbentuk. Ketika itu dicari di antara pinggiran-pinggiran sungai atau mungkin di bebatu-batuan, dicari seorang ahli intan, dia mengetahui, dia akan tahu di mana dia akan temukan ada nilai yang berharga. Dia akan temukan di antara apapun yang ada di sana. Menggambarkan tentang Allah begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Kita ada sekian banyak manusia yang masih hidup dengan tanpa aturan di dalam kehidupannya. Melakukan segala kejahatan, melakukan segala kenajisan. Lalu dia menemukan ada satu sosok di daerah Rungan sana. Tumbang Bunut, Kennedy Peru. Bapak Ibu, jangan lihat dia punya gelar pendeta saat ini. Pendeta Kennedy Peru STH NTH. Tambah gelarnya. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa dia ditemukan dari ujung-ujung sana. Sedang Malaga. Kalau Malaga enggak gitu bunyinya, glek-glek-glek ya. Kalau itu ngorok. Ditemukan seseorang yang Tuhan katakan terhadap hidupnya, kau berharga di mataku. Kau mulia. Aku mengasihimu. Diambilnya berlian ini. Dibentuknya, diprosesnya sakit Pak Gembala. Kamu pergi, kamu harus mengenal kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan taat kepada Tuhan sakit. Kau tidak lagi boleh minum minuman seperti itu. Kau tidak boleh lagi berjudi. Kau tidak perlu lagi bertandang-tandang ke PAL 12 sana. Bukan ke kuburan maksudnya Bapak Ibu. Diolahnya, dikikirnya, diasahnya. Bisa ditunjukkan lagi foto yang tadi, kalian harus berperan sedikit. Sehingga menjadi apa? Menjadi berlian yang berharga. Bukan ini, yang mulia. Luar biasa, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kemuliaan itu mulai Tuhan penuhi atas hidupnya. Sehingga dia bisa memancarkan kemuliaan Allah melalui hidupnya. Itulah tujuan Allah, mencari kita, menemukan kita. Kita hidupnya berantakan, kita hidupnya tidak tentu arah. Kita hidupnya penuh dengan kekerasan, hidupnya penuh dengan kenajisan. Tuhan tangkap. Siapa Bapak Gembala mau ditangkap oleh Tuhan? Seorang yang menyesatkan anak-anak manusia untuk menjadi orang yang menyembah kepada berhala di dalam perdukunan. Siapa Pak Gembala ini? Sampai akhirnya dengan kasih Tuhan, Tuhan melihat, aku memilih engkau, menjadikan engkau suatu nilai yang berharga dan mulia. Aku mengasihi engkau.
Ketika kita dikalahkan dengan konsep dunia yang ditaruhkan di dalam pikiran kita. Dia mungkin aku berharga tenama. Tawami kau bandangku tenapa. Ih kau. Aduh Pak. Derot. Kenampi atau berharga aku tenapa. Jadi handerku. Umbak kau ke gereja Pak lah. Dia aku. Aduh Pak, nah laji harga aku teh. Tetapi dia tidak mengucap syukur, makanya dia terus mengatakan, aku tidak berharga, aku tidak mulia, aku orang biasa-biasa saja. Allah itu sangat memberikan nilai yang luar biasa terhadap hidup kita. Di dalam Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Tuhan berkata, Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, orang pilihannya ini. Diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Luar biasa, ini gambaran-gambaran yang Allah menyebutkan tentang dirinya terhadap kita. Nah ketika kita tidak bisa menikmati itu, makanya kita akan terus menjadi orang yang frustrasi terhadap persoalan pergumulan hidup kita. Nah besok kita akan sama-sama juga melalui perayaan Natal pada tanggal 4 hari Rabu nanti Bapak Ibu. Kita akan belajar untuk apa, kenapa Tuhan harus datang ke bumi ini. Sehingga kita harus pergi ke Bethlehem. Amin. Jangan lewatkan waktu dan tanggalnya. Tidak dapatkan CD-nya lagi. Tetapi ikutilah secara live Bapak Ibu. Tanggal 4 nanti. Hari Natal. GBI Barigas. Palangkaraya. Bawa keluarga. Bawa teman. Nanti kita akan lihat. Apa implikasinya orang yang mengerti nilai terhadap dirinya. Kita lihat lagi tentang Allah kita ini. Di dalam Lukas ayat 15, 11 sampai 24 kita tidak perlu baca. Lukas 15 ayat 11, 24 Tuhan menceritakan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu, apa yang kita temukan melalui kisah ini? Allah setelah begitu besar kasihnya kepada kita itu. Lalu Bapak ini digambarkan memiliki seorang anak, 2 orang anak, tetapi saya mau bicara tentang seorang anak ini. Yang meminta bagiannya. Dia ingin menikmati dunia ini. Allah memberkati dia. Allah memberi dia kecukupan, lalu dia pergi meninggalkan Allahnya. Dia berpesta pora. Dia hidup dengan para pelacur, kata firman Tuhan. Dia hidup dengan kenajisan. Dia berfoya-foya menggunakan seluruh anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi hidup dia. Dia tidak lagi membawa hidupnya untuk hidup menjadi pribadi yang mengasihi Bapaknya. Dia terus melakukan perjalanan hidupnya. Pada titik terendah kehidupan musim hidupnya. Akhirnya dia kehilangan segalanya. Kehabisan segala berkat yang dia miliki. Dia tidak lagi memiliki uang. Bahkan untuk makan pun dia sangat susah. Tuhan kasih perumpamaan tentang itu. Sampai dia harus masuk kepada titik terendah dalam hidupnya. Dia ingin rebutan makanan dengan apa? Bukan dengan bawi, tapi dengan bawoy. Dia ingin rebutan makanan. Dia juga masuk. Bisa kebayang orang hidupnya sampai rebutan makanan dengan babi. Sedang menggambarkan tentang titik terendah hidup orang itu. Tidak berharga di mata orang. Dia pergi dari kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan dalam hidupnya. Dia tidak menghargai. Sampai akhirnya pada satu titik dia mulai kembali mengingat Allahnya.
mengingat bapaknya. Aku harus bertobat. Aku harus kembali kepada Bapa. Tetapi inilah yang perlu kita mengerti tentang Bapa. Sedikit pun kasih yang dia katakan kau berharga dan mulia tidak mengalami degradasi, tidak mengalami pengurangan, tidak mengalami penyusutan kasih Allah. Dia tetap begitu berbunga-bunga hatinya ketika anaknya yang sudah kembali dari kehidupannya, dia tinggalkan segala perbuatan dosanya dengan pakaian yang compang-camping dan tidak lagi berharga. Dia lari, dia datang kepada bapaknya. Bapaknya tidak mengurangi sedikit pun nilai tentang kasihnya terhadap anaknya itu. Ketika dilihatnya anaknya, dia berlari mendapatkannya. Dia berlari mendapatkannya dan memeluknya. Dan berkata, anakku, kau berharga bagiku. Kau mulia dan aku mengasihimu. Luar biasa Bapak Ibu kalau kita mengenal Tuhan ini. Itulah kasih yang memang perlu kita miliki dalam hidup kita. Kita betul-betul mengalami satu pengenalan yang merema di dalam batin kita tentang Allah yang memberikan sebutan yang begitu berharga terhadap diri kita, yang mulia, yang mungkin kita tidak akan pernah temukan dari orang-orang sekeliling kita, bahkan juga mungkin orang terdekat kita, suami, istri, atau dari anak kita atau dari keluarga besar kita. Tetapi ada Allah yang berkata, kau sungguh berharga dan mulia di mataku. Implikasi untuk dari mengerti dan memahami nilai dan harga yang begitu mulia yang Tuhan anugerahkan. Orang yang mengerti nilai ini, dia akan menebarkannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Bisa ditampilkan berlian tadi yang di dalam etalase. Ketika orang memandang berlian ini, ditutup aja gambar belakangnya itulah biar ini yang bertumpukan itu kayaknya. Ya. Ketika orang memandang ini, ada satu kekaguman. Orang yang bisa menilai benda barang yang berharga seperti ini, dia akan menilai pertama siapa yang membuatnya, siapa perancangnya, siapa yang molesnya. Sehingga begitu berharganya barang ini, begitu indahnya. Orang yang dijadikan menjadi barang yang berharga, nilai yang berharga dan mulia, maka orang akan mendapatkan sesuatu yang rindu untuk dimiliki apa yang didapati oleh benda barang itu. Artinya apa? Ketika kita menjadi barang yang berharga dan mulia, orang akan tahu bahwa pembentuknya yang menjadikan orang ini, yang mengubahkan orang ini adalah Allah yang disembah di dalam Yesus. Amin. Dia memoles hidup orang ini. Seorang pemabuk hidup dengan suka-sukanya maunya. Hidup dalam kenajisan. Hidup di dalam pergaulan yang bebas. Hidup dengan tipu daya. Tetapi kenapa benda ini bisa menjadi begitu mulia dan berharga? Dan melalui hidupnya orang akan memuji-muji Allah, benar? Orang akan berkata ini semua karena Tuhan yang memilih dia, yang mengubahkan dia. Setiap orang yang diambil dari satu tempat yang tidak berharga, dibentuk dan dijadikan, ditaruhkan dalam satu etalase yang berharga. Ketika dia mengerti ini, maka orang ini tidak pernah khawatir akan hidupnya. Bukan berbicara bahwa tidak ada pergumulan, bukan berbicara tidak ada tantangan di dalam hidupnya, tetapi dia tahu dia begitu berharga dan mulia. Ketika saya merenungkan kasih Tuhan ini,
saya merasakan air mata bukan cengeng, tetapi air mata dengan rasa syukur di hati kita. Tuhan terima kasih. Kalaulah predikatku dulu tetap menjadi seorang anak dukun. Anak dukun besar di Palang Pekanbaru. Apalah jadinya saya ini. Kehidupan perdukunan, berhala, identik dengan kehidupan kenajisan, perjinahan, tipu daya, segala sesuatu yang jahat. Karena sumbernya perdukunan dan berhala bukan dari sumber terang, tetapi dari sumber kegelapan. Kegelapan buahnya hidup dengan kenajisan. Tetapi terang buahnya akan hidup di dalam kebaikan dan berkat. Jadi apa yang membuat kita mengerti nilai dan harganya ini? Yang Tuhan sematkan kepada hidup Bapak dan saya, Bapak Ibu dan saya. Maka kita akan memancarkan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda dari namanya Bapak Rantau ini. Dulu Yetennya preman, pantang, senggol. Sekali senggol, kuah, mandau, melayang. Tetapi begitu dia sudah jadi anak Tuhan, dia ditangkap, diambil Tuhan. Mengasihi istrinya lebih dari wanita-wanita yang lain. Gak mau katakan amin ya, karena bukan istriku, kata istri Pak Rantau. Dia mengasihi istrinya. Dia mampu untuk bisa mengatakan kasih kepada istrinya. Saya gak bisa seperti Pak Cuncun dan Ibu Ati. Kalau Bu Ati dan Pak Cuncun ini mesranya luar biasa. Walaupun dia tidak tampilkan di sini. Tetapi ada orang yang menampilkan kasih mesranya suami istri di hadapan orang-orang. Saya lihat seringkali tidak benar di dalam kehidupan rumah tangganya. Saya melihat di Jakarta bukan di sini. Ayang, hai beb, bebek, ya yang. Di depan orang bergandengan tangan peluk mesra. Tapi di balik WA-nya ada, di balik BA-nya, di dalam HP-nya ada hal tertentu yayang yang lain, bebek yang lain. Mesra. Tetapi kalau saya lihat ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di dalam doa pagi kemarin. Dia luar biasa. Dia bilang, suaminya begitu menyayangi dia. Meskipun saya tidak tahu apakah suaminya bisa menyampaikan pelukannya. Sampai atau tidak diceritakan. Tetapi yang pasti dia memeluk istrinya. Kalau saya meluk istri saya hampir gak sampai. Tapi sampai. Artinya mungkin tidak terlalu langsing istrinya. Tetapi dia tetap mengasihinya dan berkata, ya yang, bebek. Meskipun di luar sana mereka mungkin tidak terlalu menunjukkan. Itulah kasih yang sejati di dalam hidup kita. Amin. Ketika kita memiliki nilai yang kita pahami di dalam hidup kita ini, betapa berharganya kau dan saya. Maka kita akan menjaga hidup kita ketika kita ada di luar sana. Katakan amin. Kita akan menjaga hidup kita. Ketika ada tawaran sesuatu yang ingin mengotori nilai berharga ini, dia akan berkata, tidak. Tuhan akan menjaga atas dia. Dan Tuhan akan berbicara di dalam hatinya. Kau berharga anakku, kau mulia, jangan. Ketika dia tidak mendengar itu, jangan. Maka dia lakukan, maka dia akan dikotori. Tapi begitu pun Allah tidak memandang dia sebagai barang yang tidak berharga. Maka Allah ambil dia kembali dibentuk, maka sakit. Makanya ketika Tuhan sudah jadikan hidup kita sebagai pilihan dan menjadi berliat, jangan dikotori lagi, kalau enggak diprosesnya sakit lagi. Ini yang Tuhan rindu katakan kepada kita. Di akhir tahun ini, mungkin banyak pergumulan persoalan yang kita hadapi. Rumah tangga, keuangan kita, situasi apapun. Tetapi Tuhan ingin sampaikan satu pesan kepada kita. Di saat kita memasuki penghujung tahun ini. Kau berharga.
di mataku. Amin. Kau mulia dan aku mengasihimu. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku. Aku mengasihimu. Rubah kata-kata kau. Aku berharga. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandang. Saya meminta para pelayan pujian naik ke depan. Ku berharga di matamu. Engkau yang mengasihiku. Kau dipanggil, ku panggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaan-Mu. Kita angkat, kita bangkit berdiri semua, kita akhiri dari awal Bapak Ibu. Kau berharga di mataku. Damai. Sip, haleluya. Kau berharga di mataku. Katakan di dalam hatimu bahwa Tuhan mengatakan kepadaku, aku yang mengasihimu. Kau dipanggil, ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganmu. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaan-Mu. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayangan-Mu. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaan-Mu. Saat ini kami berdoa datang kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa hidupku berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Hidupku berharga di mata Tuhan dan mulia. Bapa, buat kami semua menjadikan ini satu rema yang tertanam di jauh-jauh di dalam hati kami. Ketika kami menjadi sesuatu yang berharga dan mulia, maka kami percaya pimpinan Roh Kudus akan membuat kami tetap melangkah di dalam apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Sebabnya kami berdoa pada pagi hari ini, setiap jemaat-Mu, kami semua yang ada di tempat ini, biarlah tercatat, tertulis, tertoreh di dalam hati dan batin kami. Untuk kami menyadari kami berharga, sehingga kami tidak akan membawa hidup kami ke tempat-tempat yang tidak berharga. Kami akan menata langkah kami untuk masuk di dalam maksud dan kehendak serta kemuliaan yang Tuhan mau. Jamah kami, kalau kami merenungkan sepanjang tahun ini, mungkin kami terbawa kepada perkara-perkara yang menajiskan hidup kami. Tetapi pagi hari ini kami sungguh-sungguh berkata bahwa kasih-Mu begitu luar biasa, menjadikan kami
berharga dan mulia. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganmu. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaan. Telah berdiri di hadapan Tuhan dan katakanlah kepada dirimu, pegang dadamu, katakan, aku berharga di mata Tuhan. Sungguh-sungguh saudara, kita sangat berharga di mata Tuhan dan Dia mengasihi kita semua. Katakan sekali lagi, aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Engkau menyatakan, sungguh kami berharga di mata Tuhan. Bernilai di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua itu karena Engkau telah disalibkan, Engkau mati untuk menebus kami karena kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengingat bagaimana Engkau datang ke dunia menjadi manusia. Dan Engkau memeluk salib supaya kami dibebaskan dari segala dosa kami. Supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal itu. Dan Engkau bangkit supaya kami kelak menjadi bangkit dan hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan-Mu. Itulah sebabnya Engkau mengatakan, adakanlah peringatan akan daku. Karena kasih-Mu yang besar, karena kasih-Mu yang luar biasa, sungguh Engkau berkata, terlebih kepada pilihan-pilihan-Mu, berharga dan bernilai di mata Tuhan. Tuhan, sungguh kami berharga, lebih berharga daripada berlian, lebih berharga daripada mutiara, tapi jiwa kami sangat berharga. Olehnya Engkau datang dan memberikan keselamatan bagi kami. Hari ini kami mengadakan makan roti dan minum anggur itu karena kami mengingat kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Cinta besar, cinta besar. Cinta
Dia sangat mencintai kita. Dan kita disebut menjadi anak-anak Allah. Dia tebus segala dosa kita. Luas dan besar. Cinta besar. Dia mau saudara dipukul, dilecut. Dia tahankan itu semua karena cintanya bagi engkau dengan saya. Bagi cintanya bagi engkau dengan keluarga dan anak-anakmu, cucumu. Dia memeluk itu dan menyerahkan nyawanya. Dia berseru-seru kepada Bapaknya untuk keselamatan dan untuk kehidupan kita bersama dengan Dia. Ketahuilah, engkau adalah pilihan Allah dan sungguh berharga di matanya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan hati yang terdalam betapa cintanya Yesus kepada kita, Allah yang menjadikan langit dan bumi, sekaligus untuk datang para pelayan perjamuan kudus ke depan. Kami diselamatkan. Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Cintanya Yesus luas dan besar.
tak besar. Tak cintanya Yesus luas dan besar. Saya mau jadi roti yang terpecah bagimu. Saya mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Saya mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Saya mau jadi roti yang terpecah bagimu. Saya mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Saya mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Saudara sekalian, Tuhan mengundang murid-muridnya dan orang-orang percaya untuk perjamuan kudus. Dan dia memecah-mecahkan roti itu, saudara, sebagaimana dia gambarkan tubuhnya akan terpecah-pecah karena kasihnya terhadap kita. Sebelum dia disalibkan, dia mengundang dan memberitahukan bahwa dia akan menderita, dicambuk, berdarah karena kasihnya buat kita. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya dia membagikan, yaitu roti dan anggur itu kepada kita. Angkatlah tinggi-tinggi, saudara. Engkau kenangkan bahwa Yesus tubuhnya tercabik-cabik buat kita. Dan inilah dia katakan, makanlah dan minumlah. Makan kita bersama dalam nama Yesus. Angkatlah anggur itu, saudara, yang dikatakan ini adalah darahku, yang tercurah bagi engkau untuk keselamatan dan pengampunan dosamu, dan perjanjian baru untuk pengampunan dan hidup baru bagi kita. Mari angkat tinggi-tinggi
darah Yesus yang tercurah. Mari kita satu dengan dia dan darahnya bersatu dengan kita. Kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Kami sudah melakukannya dan mengingat pengorbanan-Mu. Kami minum anggur yang Kau katakan darah-Mu yang tercurah dan roti yang Kau katakan tubuh-Mu yang terpecah. Dan itu adalah merupakan perjanjian yang baru bagi kami dan keselamatan dan untuk kesembuhan dan pertolongan berkat-Mu bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Orang percaya berkata, amin. Silakan antarkan dan persembahanmu. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Kami minta dengan hormat Ibu Sekar Lestari membawa kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan mengucap syukur terima kasih ya Allah Bapakku. Engkau sudah memberikan bagi kami waktu demi waktu hingga sampai hari buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Ini semua oleh kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sudah mendengar atas isi hati-Mu, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak, Engkau mengurapi, Engkau memakai hamba-Mu dengan sangat luar biasa untuk menjadikan penyalur berkat bagi kami. Dan kami juga menikmati Tuhan perjamuan kudus dipimpin oleh Bapak Gembala kami,
Bapa, dalam nama Yesus berkati Bapak Gembala kami senantiasa. Engkau memimpin kami semuanya Tuhan dalam hadirat-Mu, Engkau penuhi dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Allah Bapakku di surga, kami mau memberikan persembahan kami, agar kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini untuk menjadikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat pujian kita. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Sambil kita menikmati berita jemaat 1 minggu ke depan ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yang tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu
Amin, amin. Kami mengundang, mungkin ada yang baru pertama kali hadir pagi hari ini dalam ibadah di Jemaat GBI Barigas. Kami persilakan. Ada? Tidak ada? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Haleluya. Kami persilakan. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian, amin. Terima kasih buat Tuhan, firman-Nya sudah disampaikan bagi kita. Saudara, saya terjamah oleh firman Tuhan itu, di mana pendeta itu mengatakan, kalau Tuhan tidak memanggil bapaknya dari dukun, sangatlah dia menjadi anak dukun dan tidak berharga di mata Tuhan. Saya terkenang bagaimana Tuhan memanggil saudara dan menjadikan menjadi hamba-Nya. Saya terbayang dan teringat masa lalu itu. Saudara, sekali lagi Tuhan yang tarik dan panggil kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Lebih berharga dari harta dunia, lebih berharga dari mutiara, lebih berharga dari berlian dan barang-barang yang berharga di dunia ini. Kita lebih berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara datang karena Tuhan yang menarik dan memilih kita. Karena Dia melihat dan kita sungguh berharga di mata Tuhan. Dia menunggu yang lain untuk datang kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Kitalah orang-orang yang akan memberitakan kebaikan Tuhan kepada yang lain. Kita dijaga. Kalau ada yang mengotori kita, kuasa si jahat itu, saudara, Tuhan jaga kita. Dan kita dijaga dan disiapkan pada tempat yang berharga karena kita memang berharga di matanya. Sampai Dia, saudara, mengizinkan dirinya untuk mati di kayu salib karena engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan dong. Dijaga, diberkati, dipulihkan. Jangan pernah takut. Amin. Saudaraku sekalian, jangan lupa tanggal 4 ya. Hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu, berarti 2 hari lagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Memperingati kelahirannya karena kasih-Nya terhadap engkau dan saya berharga di matanya. Dia menjadi manusia karena kasih-Nya. Jangan lewatkan. Tanggal 4 kita menyaksikan ada drama kasih Tuhan. Dan kita tidak mengundang yang lain, tapi undanglah tetanggamu. Terlebih orang-orang yang menderita, yang susah, Bawa mereka, kalau perlu dijemput. Karena itulah kehendak Tuhan bagi pelayanan kita, saudara. Dan saya mendengar kabar, ada seorang di sini yang diberkati oleh Tuhan. Tolong dicatatkan dulu orang-orang yang perlu bantuan dan orang yang miskin, katanya. Saudara, catatkan. Karena dia mungkin karena kasih Tuhan dan Roh Kudus mengatakan bagi kepada yang miskin, bagi kepada hamba-hambaku. Makanya undang, kita mengundang yang susah, yang terpinggirkan, yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka datang dan mendengar firman Tuhan.
Amin. Amin. Ya, bawa itu. Undang mereka, yuk kami Natal yuk. Lihat kalau memang dia miskin tolong didaftarin. Ya, karena ada seorang pengusaha yang duduk di depan dan dasi merah, mungkin yang kau lihat nanti. Ya, tolong dicatatkan katanya, saudara. Suatu luar biasa saudaraku sekalian, dia sadar akan dirinya, dia sadar akan berkat Tuhan yang diberikan kepadanya. Makanya bawa saudara. Kita juga nanti akan bikin saudaraku sekalian merupakan satu sumbangan dari persekutuan-persekutuan. Memang nampaknya seperti tidak ada kita lagi kekurangan. Semua diberkati, kelihatan dari wajah-wajahmu. Tepuk tanganlah sedikit. Tapi kita menghargai yang lain, itu maksudnya daripada Bapak itu mungkin. Wajahmu tidak ada kemiskinan nampaknya. Kalau kau miskin cepat, laporkan kepada panitia, nanti disampaikan kepada yang berdasi merah itu. Amin. Amin. Itu Tuhan, dia mungkin kirimkan ke sini saudara. Ya, tapi ingatlah, Tuhan mengasihi engkau. Mendekatlah kepada Tuhan senantiasa. Peluklah Tuhan. Seperti firman Tuhan yang katanya kemarin pagi dan saya juga mendengar. Kalau saya bangun, terus saya peluk suami saya katanya. Suaminya agak kurus, memang dia bisa tangannya gini. Tapi tadi yaitu suaminya tidak bisa peluk dia karena istrinya gemuk. Seperti gitar bass sedikit. Tetapi sukacita itu ada di tengah keluarganya. Sehingga anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya bangun pagi-pagi terus peluk istri dulu. Amin. Pak Yanto ya, kan gitu ya. Peluk istri, cium dia, dia melahirkan anak-anak kita, menambah marga kita. Coba bayangkan tuh. Jangan kau lihat kue matam. Marah Tuhan seperti itu. Haleluya. Hari Rabu dan nanti tanggal 18 juga kita akan ada ucapan syukur khusus dari saya kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil anak-anak saya semua menjadi hambanya. Jarang dijumpai di muka bumi saudara. Tapi di Barigas ada seperti itu. Makanya saya menitiskan air mata tadi. Tuhan, terima kasih yang kau panggil saya dari kedukunan. Kalau tidak anak-anak saya jadi anak dukun, bagaimana dia jadi pendeta? Jangan lupa undang temannya kiri kanan. Kalau perlu telepon ke sini dijemput. Tapi yang susah yang miskin ya. Dan janda-janda. Kalau ada yang merasa janda di sini, tolong daftarkan namanya. Janda itu di sini kulihat Ibu Rosa. Siapa lagi? Ibu kita satu lagi tuh. Ibu Juara. Kalau ibu dokter bukan janda kamu belum. Belum. Kata Tuhan berumur 60 ke 70 ya ke atas ya. Hah? 60 ke atas. Kalau kamu dokter sudah ada 60 ke atas, daftarin deh namanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Jangan lupa hari Rabu loh. Doakan juga kami mau ke Filipina mengadakan KKR di sana. Katanya ada yang baru bertobat, mereka buka jemaat di situ dan ya bukan
Orang-orang percaya saudara, tapi mereka menjadi percaya. Dimintanya kita untuk mengadakan pelayanan di sana. Haleluya. Bukan karena anak saya di sana terus kita diundangnya, bukan. Dan ketiga, doakan dong supaya mereka misi kita ke desa-desa. Ya. Kalau saudara ada berkat, tolong berikan untuk uang bensinnya saja. Uang makannya tidak usah, biar aja mereka kelaparan di jalan pun tidak apa-apa. Ya, tapi ada uang bensinnya. Haleluya. Tuhan memberkati, amin. Tadi di sini saya lihat ada kecemburuan hati saya. Duluan bereng rambai yang dibikin besar gitu, Selamat Natal. Tetapi pusatnya tidak ada Selamat Natalnya. Tapi mungkin sudah lewat hari Minggu ya, Ariano ya. Aduh, ini gimana, ini sekretaris kita ini kupikir. Saya udah bikin besar-besar gitu. Ya, tapi puji Tuhan dah, siapapun tentu lebih mengasihi gereja yang dia pimpin. Haleluya. Selamat nanti jadi gembala-gembala sidang. Amin. Nanti kita dilayani juga oleh hamba Tuhan yang dari Kasongan. Saudara kalau perlu jangan pulang dulu. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Ini penutupan ya? Penutupan, oh belum. Ini masih tanggal 1 Desember. Awal dan perjamuan kita ya sudah melakukan. Oh nanti kita akan diberkati Tuhan. Saya sudah melihat itu akan diberkati Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa akan hadir, haleluya. Saya sudah melihat, makanya saya tidak takut. Walaupun anak-anak saya nangis dan takut. Pak, berubahlah. Buat apa kau khotbahkan Tuhan besar-besar? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Jangan lupa, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, aku berharga di mata Tuhan. Lambaikanlah tanganmu. Haleluya, berharga kita di mata Tuhan. Nanti walaupun hidungmu agak pesek, tapi nanti akan semakin mancung. Percaya aja deh. Setidaknya wajahmu wajah yang dikasihi orang lain. Terima kasih firman yang sudah disampaikan. Berikut dengan ilustrasinya. Ya, Tuhan memberkati engkau. Kami memuji kebesaran ajaib kepalamu dan terimalah berkat bagimu dan bagi kita sekalian. Biarlah berkat, kasih, anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih-Nya yang tiada berkekurangan. Yang tetap, biarlah itu memenuhi kehidupan kita, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan kita. Memberkati engkau di ladang di kota, memberkati setiap usaha pekerjaan dan rencanamu. Memberkati anak cucu menantu kita dan studi-studi mereka.
dan persekutuan Roh Kudus bagimu dan bagi kita sekalian. Maranatha, Yesus datang menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, terpuji Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima